Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di Quran dan Hakim. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat walafiat dalam lindungannya. Amin. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA. Bagi yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, karena dengan bantuan subscribe kalian, channel ini bisa lebih maju dan bermanfaat untuk orang lain. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu mawaris atau ilmu waris ya. Penjelasannya adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang sudah terinci sedemikian rupa tentang pembagian harta. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Apa saja dasar-dasar hukum waris? Yang pertama jelas ya, ada dalam Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Yang kedua adalah As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan ada dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Lalu posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam syariat Islam. Ketentuan mewaris dalam Islam, yang pertama ada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Lalu yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Sekarang sebab-sebab menerima waris atau harta warisan. Yang pertama ada nasab atau keturunan, yang kedua pernikahan, dan yang ketiga adalah wala. Nah, sekarang sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah kekafiran atau selain non-muslim itu tidak mendapat warisan. Yang kedua pembunuhan, ketiga perbudakan, yang keempat perzinaan, dan lima itu li'an. Sekarang kita bahas ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan itu lagi ahli waris asobah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli waris zawil furud dalam Quran surat An-Nisa pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama itu mendapat bagian setengah. Nah, suami jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki, nah itu dapat setengah suaminya. Lalu anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Lalu yang ketiga, cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki. Yang kelima, saudara perempuan sebapak sendirian. Lalu yang kedua, mendapatkan seperempat bagian. Suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sekarang yang ketiga mendapat 1/8 bagian.
Yang berhak mendapat bagian 1/8 adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Lalu berikutnya yang mendapat 2/3 bagian dari harta warisan itu, yang pertama itu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Yang ketiga, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapa atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Keempat, 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapa. Yang mendapat 1/3 bagian, ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki yang memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua, 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 3. Kakek jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Yang mendapat 1/6 itu ada ibu bila yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan. Bisa dilihat ya di sini ya. Kedua ada nenek jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Yang ketiga ada bapak, secara mutlak mendapat 1/6 baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Lalu ada kakek jika tidak ada bapak. Berikutnya adalah saudara seibu baik laki-laki atau perempuan. Berikutnya cucu perempuan dari anak laki-laki, syaratnya ada jika bersama dengan anak perempuan tunggal tidak ada saudara laki-laki. Lalu berikutnya saudara perempuan sebapa jika ada 1 saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapa, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak. Sekarang kita masuk ke ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud. Nah, ahli waris asobah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asobah bin nasab, hubungan nasab, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Mereka adalah, ini bagiannya. Yang pertama itu ada anak laki-laki, lalu putra dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah. Berikutnya ada ayah, berikutnya kakek ke atas, berikutnya saudara laki-laki sekandung, berikutnya ada saudara laki-laki seayah, ada anak saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah ada anak saudara laki-laki seayah, dan seterusnya bisa dilihat ya di bawah ini. Sekarang kita masuk ke asobah bil ghair. Ahli waris asobah bil ghair ada 4, yaitu yang pertama anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya. Yang ketiga, ada saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. Dan yang keempat, saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Nah, kalian bisa perhatikan aja dulu bagaimana asobah bil ghair mendapatkan harta warisan. Jadi ini ya penjelasannya. Kita masuk yang ketiga, yaitu asobah al ghair. Nah, pembagiannya ada 2 ya. Yang pertama itu untuk saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih atau bersama dengan keduanya. Yang kedua, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih atau bersama dengan keduanya. Sekarang kita masuk asobah bisabab, karena sebab. Yang termasuk asobah bisabab adalah orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki ataupun perempuan. Itu ya. Nah, apa
Apa sih manfaat mempelajari ilmu waris? Yang pertama itu, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dan yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.